Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasunda Febru dengan NIM K1C020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Aspek keperilakuan pada akuntansi. Yang pertama mengenai akuntansi adalah tentang manusia. Pengetahuan akuntan yang diketahui bersama adalah cenderung bersifat parsial, terbatas oleh waktu, serta mempunyai organisasi yang kompleks, sehingga tidak realistis untuk mengharapkan semua aspek dari kehidupan organisasi dapat dihubungkan satu sama lain tanpa tekanan. Yang kedua yaitu akuntansi adalah tindakan. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Dimensi akuntansi keperilakuan. Lingkup akuntansi keperilakuan. Yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan ilmu laporan akuntansi. Yang ketiga, cara dengan nama informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku para pemakai data. Dan yang kelima, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang mempunyai organisasi. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Para akuntan yang berkualitas akan memilih segala keperilakuan untuk penyelidikan karena mengetahui bahwa data keperilakuan sangat berarti untuk melengkapi data keuangan. Lebih lanjut lagi, para akuntan menjadi satu-satunya kelompok secara logis mampu mengikutsertakan informasi keperilakuan ke dalam laporan keuangan bisnis yang ada. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan mencerminkan observasi sistematis atas perilaku manusia dengan tujuan untuk menginformasikan hipotesis tertentu secara eksperimental melalui referensi terhadap perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperilakuan meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Lingkup dari sasaran hasil akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Suatu perusahaan bisa berhasil dalam menundingkan kerja sama dengan kelompok organisasi lainnya dengan baik, atau mungkin akan menjadi gagal karena orang-orang di organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan perlawanan. Kondisi dimungkinkan karena banyak bentuk dan isi dari laporan anggaran mungkin telah melemah produktivitas karyawannya, sehingga pada akhirnya menyebabkan orang-orang tidak dapat bekerja secara bersama-sama. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun untuk sikap. Sementara, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada.
Tetapi pada akuntan keperilakuan tidak dapat mempelajari seluruh aspek tersebut karena sebagian berada di luar batasan-batasan akuntansi. Temuan studi antropologi membuktikan relevansi dalam menjelaskan hubungan antara orang-orang dari sistem akuntansi, sehingga para akuntan keperilakuan perlu mempertimbangkan. Akuntansi keperilakuan diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku manusia. Akuntansi selalu menggunakan konsep, prinsip, dan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk meningkatkan kegunaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akuntansi juga meminjam ilmu keperilakuan. Terdapat aspek-aspek tertentu dalam sosiologi organisasi, psikologi industri, peran teori atau pendalaman teori yang akan menarik perhatian baik dari para akuntan keperilakuan maupun dari ilmu keperilakuan terapan. Namun, terdapat perbedaan penting antara kedua golongan tersebut dengan hubungannya dengan sasaran hasil, fokus, pendidikan, keahlian, fungsi-fungsi masing-masing. Jelas selanjutnya mengenai perspektif berdasarkan perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Mereka yang telah menyumbangkan dan terus menambah pengetahuan tentang perilaku organisasi adalah teoritikus pembelajaran, teoritikus kepribadian, psikologi konseling, dan yang paling penting yaitu psikologi industri dan organisasi. Sosiologi merupakan orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sosiologi telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama, teori peran. Tiap-tiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka bertindak dalam situasi khusus. Yang kedua yaitu struktur sosial, mengacu pada hubungan yang dipolakan antara berbagai subsistem sosial dan individu memungkinkan berhasil bagi masyarakat, organisasi sosial, atau kelompok sosial. Yang ketiga yaitu budaya, merupakan norma-norma dan nilai-nilai mengarahkan perilaku anggota organisasi. Yang keempat, komitmen organisasi, tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Yang kelima yaitu konflik peran, memiliki dampak yang negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, penurunan komitmen dalam organisasi, dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Yang keenam, konflik kepentingan, konflik kerja dan konflik kerja dan keluarga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan karyawan. Untuk melaksanakan pemberdayaan biasanya organisasi menyusun dan menentukan divisi serta misi organisasi. Baiklah, sekian materi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do, 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 do.